Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faizul Umam. Di sini kali ini saya akan membawakan berita tentang hoax artikel Antara terkait warga Arab Saudi menyebut umat Islam di Indonesia yang mudah dibodohi. Dalam perkembangan zaman di era digital ini, juga kita akan mendapatkan perkembangan teknologi yang sangat-sangat pesat pula. Selain dampak positif dalam perkembangan teknologi itu, banyak juga dampak-dampak negatif yang dapat terjadi jika perkembangan teknologi di dunia ini semakin maju. Salah satunya yang terjadi di media sosial yaitu adalah hoax atau penyebaran hoax atau berita palsu dan lain sebagainya. Ya, kita tahu di sini ada satu isu yang akan saya angkat, yaitu beredar sebuah informasi yang mengklaim adanya artikel dari Antara atau kantor berita Indonesia Nasional Indonesia yang menyebutkan bahwa warga Arab Saudi mengatakan umat Islam di Indonesia mudah dibodohi. Penyebaran informasi palsu semacam ini berpotensi menurut saya sangat berpotensi untuk menyebabkan konflik dan juga perpecahan antar negara, mungkin ya, bukan hanya di Indonesia tapi antar negara, antara Indonesia dan juga Arab Saudi, karena kita tahu bahwa bisa dikatakan bahwa warga Indonesia sangat minim sekali literasi. Mereka hanya menelan informasi hanya dari covernya saja. Dan jika cover ini disebarluaskan, bahkan akan menimbulkan perang dunia lagi mungkin. Tapi di sini saya menemukan teori yang menuntun tentang hoax, yaitu dari Wahyu Nur Anissa dan kawan-kawan, dan jurnal yang berjudul Perang Literasi Digital untuk mencegah penyebaran hoax bagi masyarakat Indonesia. Ya, menurut beliau, hoax adalah berita yang didapatkan dan tidak benar, namun diibaratkan berita itu benar. Jadi, hoax itu seperti kita membohongi seseorang, yang bisa diibaratkan membenar-benarkan sebuah berita. Tapi menurut KBBI, hoax juga sering disebut juga dengan berita bohong. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa dari kedua teori ini kita dapat menyimpulkan bahwa hoax itu bukan adalah berita yang bisa dikatakan hanya berita palsu yang dibenar-benarkan atas kepentingan pribadi mungkin. Bukan mungkin, tapi memang kepentingan pribadi. Menurut data yang saya dapatkan dari liputan6.com, beredar di media sosial postingan artikel dari Antara yang mengklaim bahwa warga Arab Saudi disebut umat Islam di Indonesia mudah dibodohi, mudah digoblok-goblokkan. Postingan ini beredar sejak pekan lalu, yaitu di salah satu akun Facebook yang di mana akun itu mempostingnya pada tanggal 21 September kemarin tahun 2024 ini, baru-baru ini saja. Tapi, ada tapinya kawan-kawan, fakta yang mengejutkan menurut saya. Tapi saya tidak terkejut karena memang banyak sekali oknum-oknum yang mengatasnamakan berita-berita besar yang ada di Indonesia, yang atas mengatakan kantor-kantor besar yang ada di Indonesia, hanya mengklip atau mengedit video tersebut. Di sini ada langsung dari penjelasan dari kantor berita Antara sendiri, yang menjelaskan bahwa berdasarkan penelusuran, tidak ada berita ataupun artikel Antara yang berjudul seperti tangkap layar tersebut. Antara juga menemukan foto serupa dengan tangkap layar, namun berjudul bahasa Indonesia diminati warga Arab. Foto tertangkap layar di berita Antara tersebut merupakan hasil settingan. Bisa digarisbawahi adalah settingan. Direktur Pemberitaan LKB Antara, Irfan Juliandi, mengatakan kebijakan seperti itu sudah terjadi beberapa kali, yang mana nama Antara dicantut untuk menyebarkan berita hoax. Jadi di sini saya tidak kaget dengan berita-berita tersebut, karena sekelas dari tempat berita yang sangat besar yang ada di Indonesia mampu menjelek-jelekan nama Indonesia, dan itu tidak mungkin, bisa dikatakan mustahil, karena hubungan mohon maaf ya, saya tahu hubungan bilateral antara Arab dan Indonesia itu sangat erat dan juga sangat bagus. Mustahil bagi bangsa Arab atau warga Arab menghina Indonesia. Tapi jika ada beberapa, mungkin saya tidak tahu. Oke. Terus berdasarkan
fakta tersebut, kita menyimpulkan bahwa banyak sekali oknum-oknum yang di luar sana yang ingin memecah belah negaranya sendiri. Dan sangat saya sesalkan, sangat saya menyesal karena berita hoax yang dia sebarkan, berita editan yang dia sebarkan apalagi di Facebook. Yang kita kenal Facebook adalah platform bagi orang-orang tua seperti ibu-ibu dan bapak-bapak yang di tempat menyebarkan berita tersebut, yang isinya ibu-ibu dan juga bapak-bapak, yang dimana mereka hanya melihat berita dari cover. Mereka tidak menelusuri lebih lanjut, mereka hanya percaya, oh begini, mau langsung disebarkan di grup WA, langsung disebarkan di semua media sosial yang dia punya, dan juga menyebabkan kegemparan di berbagai kalangan, berbagai kelompok kalangan dan lain sebagainya. Jadi di sini saya menawarkan solusi untuk isu tersebut. Yang pertama adalah peningkatkan program literasi digital bagi sebagai pelapisan masyarakat. Di sini adalah contohnya untuk bukan hanya untuk orang-orang tua, juga untuk anak-anak muda, di mana kita harusnya tidak mudah percaya dengan berita-berita yang ada di koran maupun TV. Kita harus menelusuri berita tersebut. Kita harus membandingkan dengan berita satu dan berita yang lainnya. Yang kedua, penguatan kerjasama antara pemerintah dan platform media sosial dan masyarakat sipil dan dalam menangkal hoax. Yang ketiga, kampanye kesadaran publik tentang budaya hoax dan pentingnya verifikasi informasi. Jadi di sini dijelaskan bahwa pentingnya kerjasama ya, antara pemerintah dan juga bisa dikatakan itu adalah wartawan. Mereka harus bekerjasama dalam, yang pertama, menangkal hoax. Pastinya menangkal hoax, karena hoax adalah berita yang bisa menggemparkan negara kita sendiri. Yang kedua adalah saya bisa bilang ini adalah memberantas orang-orang yang suka membuat hoax, karena itu adalah bibit-bibit untuk perpecahan negara. Jadi saya di sini berpendapat fenomena hoax seperti ini mencerminkan komplikasi tantangan yang dihadapi dalam masyarakat di era digital. Di suatu sisi kita bisa melihat bagaimana informasi palsu dapat dengan mudah menyebar dan berpotensi memicu konflik di sini. Di sisi lain ini juga menunjukkan bahwa mudahnya menyebarkan berita hoax yang ada di Indonesia. Jadi kerjanya Kominfo apa? Hei, tolong. Di sini bagaimana media sosial atau bisa dikatakan sosial media itu sangat mudah sekali menyebarkan hoax, dan ya bisa begitulah. Mereka, jadi di sini saya berpesan kepada beberapa elemen masyarakat dan juga pemerintah dan juga turut andil dalam persoalan di sini, khususnya Kominfo. Tolonglah, kerja kamu apa? Di sini ada media sosial yang menyebarkan hoax. Jadi saya memohon kepada media massa, jurnalis maupun wartawan dan juga pemerintah agar supaya cepat memberantas kasus hoax seperti ini, supaya tidak menimbulkan perpecahan antar yang ada di negara Indonesia. Sekian dari saya, Faizul Umam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.